Dan nanti akan kita detailkan lebih lanjut, tapi sekilas tentang alam ghaib ini adalah apa yang diambil pelajarannya dari surat Al-Jin adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menyatakan di awal surat ini dengan ungkapan qul. Katakanlah wahai Muhammad, uhiya ilayya, telah diwahyukan kepadaku bahwa sekelompok bangsa jin telah mendengarkan Al-Qur'an, lalu mereka berkata, inna sami'na Qur'anan ajaba. Sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Qur'an yang menakjubkan, sebagai bacaan yang menakjubkan. Jadi Nabi Muhammad itu didikte oleh Allah dengan ungkapan qul. Apa ini maksudnya? Apa pesan pentingnya? Bahwa persepsi tentang jin, dan jin adalah bagian dari alam ghaib, itu tidak boleh kita mengambil informasi tentang alam ghaib kecuali sesuai dengan apa yang diwahyukan. Kita tidak boleh membangun persepsi tentang alam ghaib, tentang sesuatu yang tidak bisa kita cerna dengan panca indera kita, hanya dengan mereka-reka atau dengan mitos atau dengan kepercayaan yang kita wariskan, atau dengan imajinasi atau dengan hayalan-hayalan. Karena Nabi Muhammad SAW sendiri itu ketika melaksanakan sholat subuh di pasar Ukad itu apakah beliau tahu bahwa bangsa jin itu sedang bersama beliau? Beliau tidak tahu. Tidak tahu. Beliau tidak tahu bahwa bangsa jin sedang hadir di situ dan mendengarkan Al-Quran. Tahunya dari mana? Setelah itu Allah mengabarkan kepada beliau, qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin. Jadi ini perkara sangat mendasar dalam bagaimana kita membangun keyakinan kita tentang alam ghaib. Persepsi tentang alam ghaib itu kan perkara yang sangat pokok, bahwa Allah Subhanahu wa taala sendiri di awal surat Al-Baqarah menyatakan di antara tanda-tanda orang-orang bertakwa adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Ya, orang-orang yang beriman kepada yang ghaib, dan jin bagian dari yang ghaib. Dan perkara yang gaib tidak boleh kita punya persepsi atau keyakinan kecuali sesuai dan tidak bertentangan dengan apa yang dibunyikan oleh wahyu. Jadi sumber informasinya hanya wahyu, tidak ada yang lain. Tidak boleh kita mengklaim bahwa fulan berkata begini, atau misalnya seseorang mengklaim bahwa dia mengetahui tentang apa yang terjadi di masa lalu, apa yang terjadi di masa yang akan datang, berdasarkan informasi-informasi yang diklaim secara sepihak. Jadi ini konsep yang mendasar. Yang ketiga, perkara pokok akidah juga adalah tentang interaksi dengan jin. Ini yang juga ditekankan oleh surat ini, bahwa interaksi dengan jin itu muncul antara manusia dengan bangsa jin karena adanya pemahaman keliru yang dibangun oleh manusia secara sadar atau tidak sadar, secara turun-temurun, bahwa bangsa jin itu punya kuasa atas diri mereka. Ya, itu ada di ayat, nanti akan kita bahas. Tapi ini yang ingin diatur atau dikesankan dan dipesankan oleh surat ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa bangsa jin itu seperti manusia, mereka adalah hamba Allah. Mereka terkena kewajiban syariat sebagaimana manusia, dan mereka sebenarnya tidak memiliki kuasa apapun atas manusia. Jadi persepsi ini yang kemudian dikoreksi. Ya. Kemudian perkara lain tentang pokok akidah adalah kebenaran risalah dan keterjagaan serta kemuliaan Al-Quran. Ya. Jadi nanti akan kita temukan cerita bahwa jin sendiri yang bersaksi, ya, bahwa mereka itu berupaya mendekat ke langit untuk mencuri dengar kabar di langit. Ya. Ketika proses turunnya Al-Quran sebagaimana dalam hadis-hadis yang sahih dan sebagaimana ayat-ayat yang akan kita lihat di sini, ketika proses turunnya wahyu, proses curi dengar itu betul-betul tertutup. Mereka tidak punya celah dan kesempatan untuk melakukan pencurian informasi. Satu, yang kedua, mereka juga tidak punya celah untuk melakukan campur tangan tentang proses turunnya wahyu itu dari langit ke bumi. Jadi ini memberi pesan tentang keterjagaan dan kemuliaan Al-Quran. Ya, jadi Al-Quran itu terjaga, ya, mulai dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala, turun ke langit dibawa oleh malaikat Jibril, ya, dari langit dibawa juga kepada Rasulullah SAW oleh malaikat Jibril. Semua proses itu adalah proses yang betul-betul terjaga.
Jadi keterjagaan Al-Quran bukan hanya saat dari Rasulullah SAW sampai kepada kita, sebagaimana yang kita lihat, kita saksikan sekarang bahwa kita membaca Al-Quran dengan sanad yang bersambung kepada Rasulullah SAW. Bukan hanya itu proses keterjagaannya, juga bukan hanya ketika Al-Quran itu ditulis dan disusun dengan proses yang sangat ketat dalam mushaf yang kita kenal sekarang. Bahkan jauh sebelum itu, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulnya, ketika turun dari sisi Allah melalui langit dunia, kemudian sampai ke atas, sampai kepada Rasulullah SAW, semua itu dijaga. Kemudian yang pokok akidah lain adalah tentang batilnya apa yang diistilahkan dengan ramalan atau nujum. Nah, karena Allah Subhanahu, ini kesaksian jin sendiri bahwa mereka mencuri dengar. Ya, mencuri dengar, boleh jadi ada informasi-informasi sepotong, ya, informasi-informasi sepotong yang kemudian diceritakan kepada pembantu-pembantu mereka dari kalangan manusia. Lalu dikasih bumbu-bumbu, diolah sedemikian rupa, ditambah-tambahi. Ya, sebagaimana dalam hadis, fayakdzibu mi'ata kadzbah. Jadi para ahli nujum itu mereka berdusta dengan 100 kedustaan. Jadi ungkapan surat Al-Jin ini, atau pesan di antara pesan dari surat Al-Jin ini adalah memberikan pesan tentang batilnya proses itu. Jadi karena ramalan atau nujum itu kan adalah pada hakikatnya upaya sebagian manusia yang meminta bantuan dari bangsa jin untuk mencuri dan mencari informasi tentang sesuatu yang ghaib. Mencuri dan mencari tentang sesuatu yang gaib, ya, tentang masa depan, tentang orang yang tidak disaksikan saat itu, atau tentang masa lalu. Semua itu adalah perkara-perkara yang gaib. Ya. Kemudian kandungan yang kedua yang penting dari surat ini adalah koreksi atas berbagai persepsi dan keyakinan yang keliru. Ya, ini persepsi dan keyakinan ini diistilahkan dalam surat ini dengan pengulangan kata-kata dhon. Dalam surat ini terulang, misalnya ada kata wa annahu kana yaqulu safihuna 'ala Allahi shatata wa anna dhananna an lan taqula al-insu wal jinnu 'ala Allahi kadhiba wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa wa annahum dhannu kama dhanantum an la yab'atsa Allahu ahada. Jadi terulangnya kata-kata dhan di sini, ya, itu menunjukkan kesaksian bangsa jin bahwa mereka sendiri itu punya persepsi yang keliru tentang akidah. Jinnya sendiri yang selama ini dianggap sebagai sumber dari informasi yang gaib, itu mereka sendiri persepsinya keliru. Ya, informasi mereka sendiri itu keliru. Ya. Kemudian kandungan berikutnya adalah arahan terhadap Nabi tentang isi risalah kepada manusia. Ya, arahan terhadap Nabi tentang isi risalah kepada manusia. Itu ada di bagian akhir dari surat ini. Kemudian kandungan lain yang dapat kita simpulkan juga adalah talqin, yang kita singgung di awal ini tadi, yaitu proses pendiktian, dikte, ada talqin di sini tentang perkara-perkara akidah, tentang perkara-perkara pokok. Ya, dengan ungkapan qul, katakanlah, yang terulang sampai 5 kali dalam surat ini. Jadi kata-kata qul itu terulang tersebut pertama kali di ayat pertama dengan ungkapan qul uhiya ilayya, katakanlah telah diwahyukan kepadaku. Ya. Kemudian di ayat 20, qul innama ad'u rabbi wa la usyriku bihi ahada, katakanlah sesungguhnya aku hanya menyeru kepada Tuhanku, berdoa kepada Tuhanku, dan aku tidak menyekutukan dia dengan apapun. Qul itu dikte juga. Kemudian 21, qul inni la amliku lakum dharra wa la rasyada, katakanlah aku tidak punya kuasa atas kalian, apakah itu mudarat atau petunjuk. Qul juga. Habis itu 22 juga qul lagi, qul inni la yujirani minallahi ahad, katakanlah tidak ada yang bisa melindungi aku dari Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, qul yang terakhir di ayat 25, qul in adri aqaribun ma tu'aduna am yaj'alu lahu rabbi amada, katakanlah aku tidak tahu apakah ajal kalian itu sudah dekat. Kira-kira terjemah bebasnya begitu. Jadi informasi-informasi ini yang diperintahkan oleh Allah untuk dikatakan qul,
Itu terulang sampai 5 kali. Informasi-informasi ini tuh adalah informasi tentang perkara-perkara pokok dalam akidah. Katakanlah aku tidak menyekutukan Allah. Katakanlah tidak ada yang melindungiku dari Allah. Katakanlah aku tidak punya kuasa atas kalian. Katakanlah aku tidak tahu ajal kalian. Jadi perkara-perkara bagaimana Muslim itu membangun keyakinannya. Muslim itu membangun keyakinannya, sumber informasinya hanya wahyu, tidak ada yang lain.